Salam Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada. Saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan mengungkap rahasia kehidupan di alam maut. Tentu kita yang masih hidup tidak dapat menjelaskan kepada orang lain tentang bagaimana alam maut yang sesungguhnya. Karena kita belum pernah ke sana, bukan? Kita masih hidup. Dan juga tidak ada orang yang sudah ke alam maut, lalu datang ke dunia manusia hidup, lalu memberitahukan kita tentang hal itu. Kecuali satu-satunya Yesus Kristus yang telah datang ke alam maut. Dan itulah sebabnya, berdasarkan ajarannya yang didasarkan dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, kita bisa memperoleh tentang gambaran kehidupan di alam maut. Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 31 dengan judul perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudaraku yang terkasih, kehidupan manusia di alam maut yang disebut dalam bahasa Ibrani dengan kata Sheol dan dalam bahasa Yunani disebutkan dengan istilah Hades, ini dinyatakan oleh Yesus Kristus dalam pengajarannya. Ini bukan mitos, bukan dongeng, atau hanya suatu kiasan saja, sebab Yesus secara eksplisit menyebut nama pribadi Abraham yang kita sudah kenal sebagai tokoh dalam sejarah dan disebut sebagai bapa orang beriman, dan nama Lazarus pun disebutkannya. Memahami kehidupan manusia setelah mati
mati secara jasmani dan tinggal di alam maut sangatlah penting. Sebab ada orang-orang yang kita hormati, yang kita cintai, yang sudah mendahului kita, dan mereka berada di sana, termasuk leluhur, orang tua, saudara, dan famili-famili kita yang terdekat. Dan di sisi lain, kita semua yang masih hidup ini akan menuju alam maut saat kita meninggalkan dunia yang fana ini, kecuali ada di antara kita yang diangkat secara khusus oleh Tuhan sehingga tidak mengalami kematian jasmani sebagaimana halnya yang dialami oleh Henokh dan Elia. Mereka ini diangkat ke sorga. Dari apa yang disampaikan oleh Yesus dalam pengajarannya, ada beberapa hal penting yang harus digarisbawahi dan penting untuk kita hayati masing-masing. Yang pertama, tanpa pertobatan, yaitu tanpa iman kepada Allah, tanpa hidup berkenan kepadanya, segala kekayaan materi dan segala kelimpahan, kesenangan hidup dalam dunia ini hanya dinikmati sementara di dunia fana ini saja. Setelah masuk ke dalam alam maut, penderitaan yang menyiksa tak dapat terelakkan lagi. Sebagaimana yang sudah dialami oleh orang kaya tadi. Di dalam kehidupannya yang sementara di dunia fana, ia menikmati dengan segala kesenangan. Tetapi sesudah ia masuk ke dalam alam maut, ia sangat menderita. Hal yang kedua, walau ada kondisi yang memprihatinkan yang dialami oleh seseorang, seperti kemiskinan, penderitaan jasmani, sakit penyakit yang mungkin juga tidak tersembuhkan. Namun setelah ia meninggalkan tubuh jasmani ini, apabila ia seorang yang sudah bertobat, dia takut akan Tuhan, ia menaruh harapannya kepada Allah. Seperti Lazarus, ia akan menikmati penghiburan bersama orang-orang kudus di dalam Hades atau Sheol. Hal yang ketiga, bahwa setelah seseorang menghembuskan nafas terakhir, malaikat-malaikat Tuhan menjemputnya dan membawanya ke Sheol atau Hades yang disebut dengan alam maut. Dan di sini tadi dikatakan bahwa Lazarus dibawa oleh malaikat-malaikat itu ke pangkuan Abraham. Hal ini tentu tidak seperti cerita klasik yang sudah sering kita dengar dari leluhur, dari orang tua, dari kakek nenek kita, bahwa ketika orang sudah menghembuskan nafas terakhirnya, untuk hari pertama sampai hari ketiga, dia masih ada di dalam rumah. Dia paling mutar-mutar saja ke ruang tamu, ke dapur, ke kamar tidur. Nah, sehingga kalau umpamanya gelas atau piring yang ada di rak piring berbunyi, orang berpikir, nah mungkin ia lagi sedang lapar dan ingin makan. Padahal mungkin itu saja tersenggol karena cecak yang lewat. Dan juga dipercaya bahwa di hari yang keempat sampai hari ketujuh, arwah orang yang telah meninggal masih belum pergi jauh-jauh, tapi ia sudah turun ke bawah. Dia berputar-putar sekitar rumah, tetapi ia masih belum melewati batas di mana air hujan dari atap jatuh ke tanah. Dan kemudian ada juga sesudah melewati hari ke-7, hari ke-8 sampai 40 hari. Perjalanannya ia sudah lebih jauh dari rumah. Tetapi ia masih bolak-balik ke rumah. Ia belum terlalu jauh dari rumah. Dan juga ketika hari ke-100, ia sudah semakin jauh dari rumah. Tetapi ia masih bisa datang ke rumah dalam waktu yang cepat. Sehingga kita kenal ada istilah-istilah
3 hari sesudah meninggal, 7 hari sesudah meninggal, 40 hari sesudah meninggal, bahkan hari ke-100 sesudah meninggal. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tadi bahwa ketika orang itu sudah menghembuskan nafas terakhir, pada saat itu juga ia sudah dijemput oleh malaikat Tuhan. Jadi ia tidak ada di rumah, tidak berada dekat rumah atau jalan-jalan keliling rumah. Ia sudah berada di Hades atau Sheol. Hal yang keempat yang perlu kita garis bawahi, bahwa meskipun orang yang sudah meninggal itu berada di alam maut, di mana tadi kita melihat bahwa antara Abraham dengan orang kaya ini bisa saling memandang. Tetapi yang jelas bahwa antara dua tempat yang berbeda ini, ada tempat di mana ada jarak, ada jurang yang tak dapat diseberangi. Sehingga orang dari tempat Abraham tidak bisa datang ke tempat orang kaya. Demikian juga sebaliknya, orang dari tempat orang kaya tidak bisa pergi ke tempat Abraham. Yang kelima, bahwa orang yang sudah masuk ke alam maut, Hades atau Sheol, mereka masih memiliki ingatan yang segar tentang keluarga mereka yang masih hidup. Seperti halnya orang kaya tadi, dia masih ingat bahwa ada 5 saudaranya dan mereka ini belum bertobat, sehingga ia meminta kepada Abraham untuk bisa menyuruh Lazarus memperingati mereka supaya mereka tidak akan masuk kelak dalam tempat penderitaan ini. Saudaraku, jika saja arwah orang kaya ini bisa jalan-jalan ke rumah orang tuanya, pasti ia tidak perlu meminta bantuan Abraham untuk menyuruh Lazarus ke sana. Untuk apa dia minta bantuan? Dia sendiri yang datang, bukan? Tetapi ini menunjukkan kepada kita bahwa antara tempat orang kaya dengan tempat orang yang beriman ini tidak bisa diseberangi. Yang itu saja tidak bisa diseberangi, apalagi arwah orang yang sudah mati bisa kembali datang ke rumah, ke tengah-tengah keluarganya. Itu sangat tidak mungkin terjadi. Saya katakan, jikalau hal itu memungkinkan, maka orang kaya ini, ia tidak perlu meminta bantuan Abraham. Iya kan? Ia bisa datang sendiri. Dan ia bisa mengingatkan kelima orang saudaranya, segera kau bertobat. Jangan ikut jalan hidup seperti aku. Di sana aku sangat menderita. Tetapi ia tidak bisa melakukan hal itu. Karena orang yang sudah ada di dalam alam maut atau Hades, sudah tidak bisa keluar dari sana, sekalipun dia merindukan keluarganya. Dengan dibatasinya di Hades itu, maka mereka tidak tahu sama sekali, tidak tahu apapun yang dilakukan oleh keluarga yang masih hidup, apapun hal-hal yang baik yang dilakukan kepadanya sesudah kematiannya. Mereka yang sudah ada di alam maut sudah tidak tahu apa-apa lagi. Kalau demikian, apakah tidak ada gunanya jika keluarga berbuat yang baik kepada dia sesudah ia meninggal? Misalkan membersihkan kuburannya, memperbaiki kuburannya, memberikan keramik dan aksesoris-aksesoris yang lain, memberikan rasa hormat kepadanya, atau membawa bunga di tempat kuburannya. Saya katakan bahwa meskipun mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, tetapi hal itu penting dilakukan sebagai ungkapan rasa hormat kita kepada mereka yang sudah tiada, sebagai ungkapan rasa cinta kasih kita kepada mereka, sekalipun mereka sudah berada di alam sana dan mereka tidak tahu apa yang kita lakukan kepada mereka. Yang kedua, bahwa apa yang kita lakukan bagi keluarga yang sudah meninggal itu memiliki nilai-nilai edukasi bagi keluarga, terutama bagi anak-anak,
agar mereka tidak melupakan orang-orang yang dihormati, orang-orang yang dicintai, dan yang sudah menyayangi mereka, sekalipun mereka sudah meninggal. Yang ketiga, walaupun mereka yang ada di alam maut tidak tahu apa yang kita lakukan yang masih hidup, sesuatu yang baik yang kita lakukan untuk mereka, tetapi Tuhan melihat, Tuhan mengetahui apakah saudara melakukan yang baik untuk mereka, yaitu bagi keluarga dan saudara-saudara kita yang kita cintai, yang kita hormati. Saudaraku yang terkasih, pernah saya bertanya kepada seorang pria ketika ia berbicara tentang keluarganya, banyak hal yang kami bicarakan. Ia juga memberitahukan tentang ayahnya dan ibunya yang sudah almarhum. Lalu saya berkata kepadanya, "Pak, boleh tanya, dulu Bapak dikuburkan di mana?" Ia bisa mengatakannya, "Oh, itu di tempat pekuburan di Tangerang." "Apakah Bapak masih tahu kuburannya di mana?" "Oh, saya sudah tidak tahu." "Loh, kenapa bisa tidak tahu?" "Ya, saya hanya hadir pada waktu ia dimakamkan. Sesudah itu aku tidak pernah lagi menengok kuburannya." Lalu saya tanya, "Tadi Bapak bilang bahwa ibu juga sudah almarhum." "Iya." "Dikubur di mana?" "Oh, di tempat kuburan di Bekasi." "Bapak masih tahu tempat kuburan ibu?" "Oh, saya tidak tahu." Ya, sudah hampir 20 tahun sudah almarhum, dan saya juga tidak pernah menengok kuburannya lagi. Yang saya masih ingatlah itu di kuburan di Bekasi. Ya, kuburan di Bekasi banyak. Saudaraku yang terkasih, Anda bisa bayangkan seorang anak tidak tahu kuburan ayahnya di mana, kuburan ibunya di mana. Ini sebenarnya memberi gambaran kepada kita sejauh mana orang yang bersangkutan memiliki sikap yang mau berbakti bagi orang tua, sejauh mana ia menaruh perhatian bagi orang tuanya. Kalau pada masa hidup kurang berbakti, kurang perhatian, maka pada saat sudah almarhum pun memiliki sikap yang acuh. Saudaraku yang terkasih, tidak adanya rasa tanggung jawab memperhatikan kuburan ayah dan ibu itu menjadi cerminan gambaran sejauh mana anak-anak berbakti kepada orang tuanya semasih hidup dan sejauh mana mereka mencintai, menghormati mereka. Bagian yang lain yang perlu digarisbawahi bahwa kematian jasmani ini merupakan garis akhir di mana sesudah memasuki alam maut tidak ada lagi kesempatan kedua untuk bertobat selain merasakan derita sambil menunggu saat penghakiman akhir. Sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan mati satu kali saja dan kemudian dihakimi. Penghakiman yang dimaksud adalah penghakiman akhir pada dunia akhirat. Itulah sebabnya orang kaya tadi meminta agar Abraham bisa menyuruh Lazarus mengingatkan mereka supaya bertobat. Tetapi Abraham berkata, andai kata pun ada orang yang bangkit dari alam maut ini mengingatkan mereka, tetap tidak bisa mereka diyakinkan kalau mereka sendiri tidak bertobat dan tidak memperhatikan firman Allah yang telah disampaikan oleh para nabi. Saudaraku yang terkasih, itulah kehidupan manusia di alam maut. Hidup ini adalah sebagai kesempatan bagi kita untuk bertobat, kesempatan mendekatkan diri kepada Allah, kesempatan untuk berbuat baik bagi sesama dan berbuat hal-hal yang dapat menyenangkan Allah.
Kehidupan ini adalah kesempatan yang bersifat sementara untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau menyanyikan sebuah lagu yang menjadi lagu favorit saya. Mohon dimaklumi bila mana nanti suara saya tidak seperti merdunya suara artis-artis ibu kota. Nyanyian ini berkata begini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Tiba saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Saudaraku yang terkasih, selama kita masih hidup dalam dunia yang fana ini, hendaknya kita bekerja, berjuang untuk mencapai sesuatu yang terbaik. Menjadi berkat bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan sesama. Tetapi perlu diingat bahwa ketika saudara diberkati dengan limpah, ingatlah banyak Lazarus yang lain yang ada di sekitar saudara. Dan apa yang kita tabur dalam hidup ini, kita tuai balasannya dari Tuhan selama kita berada di dalam tubuh ini dan juga di akhirat nanti. Jangan sekali-sekali kita terbuai dengan kesenangan hidup. Kita harus tetap sadar bahwa kita seorang musafir dan tidak tahu kapan maut menjemput. Tidak ada jaminan bahwa orang harus menjadi tua dulu baru mati. Banyak peristiwa yang tak pernah diduga ketika maut menjemput. Bahkan anak-anak yang masih usia remaja dan muda, ada saja peristiwa yang membuat mereka mendahului orang-orang yang sudah lanjut usia. Selama masih ada kesempatan, hendaklah kita mendekatkan diri kepada Allah, melayani Dia, hidup menyenangkan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama, tanpa membeda-bedakan suku, daerah, bahasa, budaya, dan agama. Kita harus bisa melakukannya dengan kasih yang melampaui batas. Kasih Allah, kasih agape. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.